Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Hafiza Ali, NIM 220051116. Dan saya Nabila Mutiarski Mafirah dengan NIM 220051124. Dan saya Nailul Azmi Denoya dengan NIM 22005125. Kami akan membuat video dialog tentang tugas manajemen menurut Sujana. Hai Nabila, hai Pijah. Aku sedang bingung nih, ada tugas tentang fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan menurut Sujana. Aku belum paham benar fungsi-fungsi tersebut. Kalian bisa bantu jelaskan tidak? Tentu boleh, Nay. Aku bantu jelasin ya, berdasarkan apa yang aku paham. Nah, pertama ada fungsi perencanaan. Nah, ini tuh kayak membuat rencana perjalanan sebelum kita benar-benar melakukan perjalanan. Dalam konteks pendidikan, ini tuh berarti menetapkan tujuan pendidikan, merancang kurikulum, dan menyiapkan jadwal serta sumber daya yang dibutuhkan. Nah, contohnya itu kayak seorang koordinator program pendidikan luar sekolah merencanakan serangkaian kegiatan belajar mengajar untuk kursus atau pelatihan yang dimana koor tersebut bukan hanya merancang tetapi juga membuat tujuan spesifik pelatihan, kurikulum yang akan digunakan serta jadwal pelatihannya. Nah, betul Nabila. Lalu setelah kita punya rencana tersebut, kita perlu mengorganisir atau mengatur sumber daya yang kita punya, seperti menentukan siapa yang akan mengajarkan materi tersebut, ruangan mana yang akan digunakan, dan bagaimana kita akan menggunakan materi pembelajaran. Nah, yang mana ini disebut dengan fungsi pengorganisasian. Nah, contohnya dalam pendidikan luar sekolah yaitu seorang fasilitator pelatihan profesional yang mengorganisir atau mengatur siapa saja tenaga pengajarnya, di mana ruang kelasnya, dan materi pembelajaran apa yang digunakan dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut bagi warga belajarnya. Oh, mulai terbayang nih. Lalu apa lagi? Setelah itu pengorganisasian kita perlu memotivasi semua pihak yang terlibat agar tujuan pendidikan bisa tercapai, Nay. Nah, ini tuh bisa melalui pemberian insentif atau dukungan moral. Nah, ini tuh disebut dengan fungsi penggerak atau motivasi. Nah, kalau contohnya tuh kalau di penerapan PLS tuh kayak seorang koordinator program pemberdayaan masyarakat menggunakan insentif yang sesuai untuk memotivasi relawan dalam mengajar keterampilan dasar kepada masyarakat di daerah pedesaan. Nah, ya benar. Dan jangan lupa tentang pembinaan, yang mana soal memastikan semua orang mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. Fungsinya mencakup pengawasan, penyelidikan, dan pemantauan aktivitas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kalau contohnya itu, seorang manajer lembaga sertifikasi profesional memastikan bahwa proses uji kompetensi bagi para pekerja sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Wah, terdengar kompleks juga ya. Ada lagi. Ada naik kayak kita perlu melakukan penilaian, yaitu mengumpulkan data tentang bagaimana program pendidikan berjalan. Ini membantu kita mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, contohnya itu seperti seorang evaluator dalam program PLS melakukan survei untuk menilai dampak baik keuntungan maupun kerugian program pelatihan kewirausahaan terhadap partisipannya. Nah, yang terakhir, berdasarkan hasil penilaian tersebut, kita dapat melakukan pengembangan, yang mana pengembangan ini mengambil tindakan berdasarkan evaluasi untuk meningkatkan atau memodifikasi program tersebut. Bisa juga berarti mengembangkan program baru yang lebih baik. Nah, contohnya tuh dalam dunia pendidikan luar sekolah, seperti seorang manajer lembaga kursus komputer, terus-menerus mengembangkan materi pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan warga belajarnya. Wow, aku tidak sadar ada banyak langkah-langkah dan pertimbangan dalam manajemen pendidikan. Terima kasih banyak ya teman-teman Nabila dan Pija. Sekarang aku jadi lebih paham dan bisa mulai mengerjakan tugasku. Sama-sama, Naya. Senang bisa membantu. Sama-sama, Nay. Ya, jangan ragu bertanya lagi ya jika kamu butuh bantuan. Manajemen pendidikan itu memang luas, tapi menarik untuk dipelajari. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.
Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.